أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Kalau bisa ada kursi. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini di rumah kediaman yang kami hormati Bapak Haji Usman. Lukman. Oh, ditulisannya Usman, Lukman. Pak Haji Lukman. Kalau enggak Pak Haji Bahri. Mudah-mudahan beliau dan keluarga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aminnya kencang biar cepetan atau bagaimana? Ejar. Ya mas sekalian rahmatullah yang kami hormati, tentunya guru kita semua, MC kita Bapak Ustadz Haji Karya, ada Ustadz Ahmad Sukardi SPDI, Ustadz Jatuh Permana, Ustadz Haji Mursidi, ada guru saya Ustadz Haji Imam Hambali, ayah saya yang ganteng, dia karena anaknya ganteng, Alhamdulillah. Haji Ustadz Burhanuddin, serta jemaah sekalian yang tidak saya sebut nama-namanya, insya Allah dicatat oleh malaikat, insya Allah, baik malaikat pencatat amal maupun malaikat pencabut nyawa. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya diamanahkan untuk memberikan hikmah Maulid dalam rangka pemberangkatan beliau hendak ingin berangkat ke tanah suci. Betul ya Pak Lukman ya? Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada dua tema, berarti tema Maulid dan tema perjalanan umroh. Yang mudah-mudahan nggak sampai 2 jam. Biar aminnya makin keras. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu di dalam pelaksanaan umroh kita di sini diundang oleh beliau dalam rangka mendoakan perjalanan umrohnya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, pulang membawa umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai informasi, sekedar penegasan dan peringatan kepada kita semua bahwa memang hidup di akhir zaman ini harus banyak-banyak pinter-pinter mencari amal untuk kembali ke kampung akhirat. Karena usia terbatas, cari amal ibadah yang banyak walaupun melakukannya dengan waktu yang terbatas. Salah satu caranya yang beliau ajarkan kepada kita semua pada malam hari ini, pergi umroh. Ini adalah strategi jitu untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Dalam hadis disebutkan, riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah menyampaikan, sholatun fi masjidil hajat. Ya, orang nanti kalau pergi umroh sempat sholat di Masjid Nabawi, itu kata Nabi pahalanya tidak sama dengan sholat di masjid-masjid lain. Rasulullah bilang sholatnya itu sebanding dengan mi'ah alfu sholat. Mi'ah 100, alf 1000, 100.000 kali sholat. Ini luar biasa. Cara ngitungnya gampang. Sehari kita sholat di Masjid Nabawi
itu artinya sama saja dengan kita sholat di masjid-masjid lain sebanyak 100.000 hari. Itu 100.000 hari berapa tahun itu Pak? Ya tinggal dibagi. Kalau setahun ada 365 hari, ya 100.000 dibagi 365 itu sama dengan 273 tahun. Jadi Pak Haji Lukman nanti di sana sehari sholat di Masjid Nabawi, sholat aja kerjaannya, itu pulang-pulang dia dapat pahala 273 tahun melaksanakan sholat di Masjid Jami' Baitul Iman, insya Allah. Makanya ini rahasianya. Banyak orang yang pergi umroh pulangnya nggak ke masjid lagi dia. Kenapa? Merasa lebih banyak pahalanya. Ya tentu saja bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah di sana nanti manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan beliau sehat walafiat. Insya Allah biar maksimal nanti sholat di sana agar pahala-pahala itu insya Allah nanti akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimahullah. Lalu kemudian pembahasan yang kedua mengenai tentang hikmah maulid. Ini dilanjutkan jangan ini Pak. Lanjut. Alhamdulillah. Hikmah maulid. Kehadiran kita di sini dalam rangka mengekspresikan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan seseorang itu dalam diekspresikan dengan cara yang berbeda masing-masing tempat, masing-masing wilayah. Ya, kalau dulu di tempat saya kuliah di Sudan Timur Tengah itu orang di musim-musim maulid banyak yang bagi-bagiin korma dicampur pakai parutan keju, dicucurin coklat dibagi-bagi di masjid. Ini cara mereka memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Turki itu orang peringati maulid pakai pawai, konvoy di jalan raya hingga penuh sambil berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Australia saat saya safari dakwah tahun kemarin mengekspresikan maulid, masyarakat sana mengadakan syiar-syiar, lomba-lomba di kalangan kaum muslimin. Di sini di kita masyarakat Jakarta kita membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Mengekspresikan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah, urusan cinta kepada baginda Nabi ini jangan kita anggap sepele. Dulu pernah terjadi satu peristiwa. Ini disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab tafsir. Ceritanya ada seorang paman Nabi yang dilaknat oleh Allah, ya, tapi dia dibebaskan siksanya pada tiap-tiap hari Senin. Kenapa begitu? Ya karena ternyata ini orang dulu saat Nabi lahir dia gembira, diekspresikan kecintaannya. Dia tidak lain dan tidak bukan, namanya lakopnya itu Abu Lahab. Ya, kita kenal semua itu nama. Karena Allah abadikan peristiwanya itu dalam Al-Quran. Abu Lahab itu masuk neraka karena membenci baginda Nabi. Tapi dulu sejarahnya saat keponakannya lahir itu dikasih tahu sama budaknya bahwa engkau mendapatkan anugerah paman, anugerah keponakan seorang laki-laki, yang mana di masa itu anak laki-laki satu kebanggaan di masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Maka Abu Lahab saking senengnya budak yang kasih tahu informasi itu dimerdekakan, kemudian dibawa keliling Ka'bah itu Nabi Muhammad yang masih bayi, sambil dia membangga-banggakan, saya punya ponakan laki-laki, saya punya ponakan laki-laki, saya punya ponakan laki-laki. Maka dalam riwayat informasi di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Abu Lahab itu di setiap hari Senin di mana dilahirkan baginda Nabi dibebaskan dari siksa api neraka. Luar biasa. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kemisnya setelahnya tetap disiksa lagi. Nanti Seninnya istirahat, Selasa, Rabu, Kemis sampai Minggu disiksa lagi, Seninnya istirahat karena keekspresian kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka mudah-mudahan dengan ekspresi kita hari ini, malam hari ini di kediaman Bapak Haji Lukman,
mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita terbebas dari siksa api neraka. Kalau orang kafir saja Abu Lahab yang tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad saja dibebaskan dari siksa api neraka di tiap-tiap hari Senin, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ada hadis terakhir yang ingin saya sampaikan. Disebutkan dalam satu riwayat termuat di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ala Syarhi Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Apa kitabnya, Pak? Ya, barusan tadi. Nuzhatul Muttaqin ala Syarhi Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Ada seorang sahabat tiba-tiba tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan sih kiamat? Ya, ini sahabat tanya-nanya kiamat. Ya, sama juga kayak model orang-orang kita kadang sering kali nanya kiamat, kapan sih kiamat? Ya, sebab kalau kiamat kan enak juga kali Pak ya. Ya, kalau besok kiamat enak gak kira-kira? Enak sekali. Yang banyak angsuran senang banget. Wah, lunas pada lunas. Ya, ya. Ya ada dulu zaman Nabi model sahabat kayak itu nanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Rasulullah malah jawab, "Mada a'data laha?" Emang ente udah ngapain aja di dunia ini? Emang udah cukup bekalnya menuju Allah, pulang ke kampung halaman akhirat, nanya-nanya kiamat? Apa yang engkau sudah persiapkan? Ini jawaban Nabi begitu. Ya, ini sahabat jawab, "Ya Rasulullah, ma'adatu bi syai'in." Ya, emang bekal saya memang nggak cukup ya Rasulullah. Ya, saya sholatnya juga ya masih begitu, jarang-jarang ke masjid. Saya juga sedekahnya masih begitu, masih 2000-an aja. Saya juga zikir sholawatnya ya masih jauh dari apa yang diharapkan ya Rasulullah. Tapi aku pastikan ya Rasulullah, dalam hati ini ada rasa cinta yang mendalam kepadamu ya Rasulullah. Inni uhibbuka ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Kalau engkau mencintaiku, niscaya orang nanti di akhirat akan bersama yang dicintainya insyaallah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut nanti akan bersama orang yang dicintai. Dan karena sahabat Nabi tadi mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun amal ibadahnya tidak seberapa, insyaallah orang tersebut akan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik setelah mendengar ini? Kata Anas bin Malik, "Ma farihtu bi syai'in min farhina bi qauli sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala man ahabba." Tidak ada sesuatu yang paling aku demen, yang paling aku sayang, yang paling aku cintai setelah hari ini, kecuali satu hadis yang barusan Nabi sabdakan bahwa seseorang itu nanti akan bersama orang yang dicintainya. Fa wallahi, Anas bin Malik kemudian bersumpah, "Demi Allah, sejak hari ini inni uhibbu Rasulullah." Aku mencintai baginda Nabi. "Inni uhibbu Abu Bakrin wa Umar." Aku mencintai sahabat Nabi Abu Bakar, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya. "Wa in kuntu lam a'mal misla a'malihim." Walaupun aku tidak pernah melakukan amal ibadah yang sebanding dengan mereka semua. Maka jemaah sekalian rahimahullah, mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dalam rangka mengekspresikan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keterbatasan amal ibadah yang kita lakukan, dengan keterbatasan kekurangan-kekurangan yang kita miliki, namun setidaknya ada rasa cinta di dalam hati kita terhadap baginda Nabi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir insya Allah nanti akan bertemu di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat insya Allah
taala. Oleh karena itu ibadah Allah sebagai penutup, maka dalam rangka menumbuhkan rasa cinta keharibaan baginda Nabi, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas sholawat yang kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya sholawat yang kita baca di hari Jumat, karena itu Sayyidul Ayyam. Sebab sholawat yang kita baca di hari Jumat termasuk malam Jumat langsung terdengar ke telinga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, saat Allah perintahkan kita bersolawat, bukan berarti baginda Nabi membutuhkan solawat kita. Mohon maaf, tanpa kita solawat pun Nabi Muhammad sudah mulia, karena Allah sudah bersolawat kepadanya. Apa yang dibutuhkan oleh baginda Nabi kalau Allah sudah bersolawat kepadanya? Bukankah kita baca firman Allah surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah sudah bersolawat kepada baginda Nabi. Malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya jauh lebih banyak dari manusia, yang lisannya tidak pernah berbuat dosa, sudah mengucapkan solawat kepada baginda Nabi. Lalu untuk apa lagi baginda Nabi membutuhkan solawat kita? Maka sekali-kali solawat yang kita baca kepada baginda Nabi tidak menambah sedikit pun keagungan baginda Nabi, karena Nabi sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi solawat yang kita baca ini manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri yang mau memperbanyak solawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi di awal pembukaan yang dibacakan oleh MC kita ada hadis Rasulullah sampaikan, man shalla alayya salatan wahidatan, siapa saja yang mau menyempatkan membaca satu kali salawat saja, apa yang Allah akan lakukan kepada orang yang bersangkutan? Sallallahu alaihi asram, Allah akan berikan salawat 10 kali yang jauh lebih banyak dari salawat yang dia baca. Semakin banyak salawat kita baca, semakin Allah akan perbanyak salawat kepada orang yang bersangkutan. Apa maksud Allah bersalawat kepada kita? Bukan berarti Allah mengucapkan salawat seperti redaksi salawat kita kepada baginda Nabi. Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, orang tersebut akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Orang tersebut akan dimudahkan kakinya untuk menuju ke tempat-tempat kebaikan. Orang tersebut akan dibersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang menggerogoti amal ibadahnya. Orang tersebut nanti akan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, karena keberkahan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang barusan kita sebutkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, intonasi suara yang kurang nyaman. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kelak di surganya insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi